dan juga kesejahteraan banyak makhluk. Jadi tidak hanya manusia, tapi juga para dewa dan makhluk-makhluk apapun. Sehingga mereka mendapatkan manfaat dari Dharma itu sendiri. Bagi kita umat Buddha di Indonesia, ya, bagaimana Dhamma ini kita praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan beragama, harus saling menjaga, saling menghormati, menjaga toleransi, agar kita bisa hidup dalam keharmonisan, hidup dalam keberagaman, kebersamaan, ya, tanpa terjadi masalah, ya, konflik yang menyebabkan tentu penderitaan bagi, ya, umat manusia itu sendiri. Jadi, ya, dalam ajaran Buddha ada 8 jalan mulia yang perlu dipraktekkan, yaitu pandangan yang benar, kemudian pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, mata pencaharian yang benar, kemudian daya upaya yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar. Lebih lanjut, Biku Kusala Sarano menyampaikan harapan agar seluruh umat Buddha senantiasa menjaga kehidupan dengan baik. Menjaga kehidupan tidak hanya terbatas pada diri sendiri, melainkan juga mencakup pelindungan terhadap kelangsungan hidup makhluk lainnya. Mempraktikkan Dhamma secara nyata merupakan wujud tertinggi dari cara mencintai diri sendiri. Dengan berbuat baik dan mempraktikkan Dhamma, hal tersebut akan menjadi pelindung utama bagi diri dan lingkungan sekitar. Pesan kedamaian ini pun ditutup dengan bait doa universal yang menjadi kekuatan spiritual umat Buddha, Sabe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Hendra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi strategi SMA Plus Pariwisata hadapi persaingan, padukan kurikulum akademik dan keterampilan vokasi. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang, baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras per Langgadenan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, persaingan di dunia pendidikan sekaligus industri pariwisata di Bali mendorong sekolah untuk terus berinovasi. Menjawab tantangan tersebut, SMA Plus Pariwisata hadir sebagai strategi baru dengan memadukan kurikulum akademik nasional dan keterampilan vokasional di bidang pariwisata. Kepala SMA Plus Pariwisata Nimade Janiardini mengatakan, di tengah ketatnya persaingan sektor pariwisata di Bali, sekolah merasa tidak bisa hanya berdiam diri tanpa melakukan inovasi. Menurutnya, inovasi diperlukan agar sekolah mampu menjawab kebutuhan zaman sekaligus tetap diminati masyarakat. Selain itu, kehadiran SMA Plus Pariwisata juga berangkat dari tingginya minat siswa terhadap dunia pariwisata yang terus berkembang di Bali.
Kondisi tersebut mendorong sekolah untuk menghadirkan konsep pendidikan yang mampu menjembatani kebutuhan akademik dan keterampilan kerja. Melihat situasi tersebut, sekolah kemudian merancang konsep pembelajaran yang memadukan dua kebutuhan sekaligus, yakni pendidikan akademik di tingkat SMA dengan pembelajaran keterampilan vokasional di bidang pariwisata. Adanya SMK pariwisata itulah yang membuat Ibu semangat untuk buka SMA Plus. Kenapa SMK pariwisata itu bisa mendapat siswa banyak? Bahkan setiap tahun dia bisa menolak siswa. Sedangkan kita di SMA tidak pernah ada peningkatan khususnya di swasta. Sehingga kiat-kiat kami adalah membuka SMA Plus pariwisata dengan menambahkan mata pelajaran pariwisata di kurikulernya. Nanti tamat dia dapat ijazah sekaligus nanti dia akan mendapat sertifikat. Di samping itu juga Ibu tambahkan, kenapa Ibu buka SMA Plus pariwisata? Karena dari tamatan anak kami yang di kelas 3, tidak semuanya dia menjurus ke jurusan yang kedokteran dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa anak yang memang minat di pariwisata. Untuk kiat-kiat yang lain, selain kami buka SMA Plus pariwisata, juga kami buka extra juggling dan bartender. Itu yang berkaitan dengan sekolah pariwisata. Melalui strategi ini, SMA Plus pariwisata diharapkan dapat menjadi pilihan pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dengan menyiapkan siswa secara akademik dan membekali siswa dengan keterampilan yang relevan dengan industri pariwisata Bali yang terus berkembang. Bunga Widrayani, Bali TV. Universitas Hindu Negeri UHN I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar menggelar perayaan Desnatalis ke-6. Tema yang diusung adalah Satya Dharma Widya, membangun SDM unggul, moderat, dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045. Wakili Gubernur Bali, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, hadir pula Direktur Pendidikan Hindu Ditjen Bimas Hindu Kemenak RI, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali, Bupati Bangli, Rektor IAHN Gede Puja Mataram, Rektor Institut Empu Kuturan Singaraja, dan Ketua STAHN Jawa Dwipa. Dalam sambutannya, Rektor UHN Sugriwa, Profesor Ngurah Sudiana mengatakan, momentum ini harus menjadi pengingat bagi seluruh sivitas akademika untuk terus bergerak maju menghadapi dinamika zaman. Perguruan tinggi saat ini dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, kreativitas, dan kepedulian yang tinggi terhadap sosial dan lingkungan. Memasuki usia 6 tahun, UHN Sugriwa memamerkan lompatan eksponensial dalam mutu, pendidikan, dan tata kelola kelembagaan. Beberapa pencapaian strategis yang berhasil diraih diantaranya, sertifikasi internasional telah mengantongi sertifikasi ISO 2001 dan ISO 9001 sejak 2 tahun lalu. Akreditasi institusi di mana kampus telah resmi meraih predikat unggul, akreditasi program studi di mana dari total 25 program studi yang dikelola 12 prodi diantaranya telah terakreditasi unggul. Saat ini UHN Sugriwa juga tengah mencanangkan program Set-in dan Grand Campus. Langkah ini bertujuan untuk membangun lingkungan kampus yang betul-betul memiliki integritas, bebas dari korupsi, dan mampu mempertahankan identitas akademiknya untuk bersaing di kancah nasional maupun internasional. Melalui komitmen ini, UHN Sugriwa berhasil mempertahankan predikat opini keuangan wajar tanpa pengecualian atau WTP. Raihan ini diharapkan dapat memperluas kolaborasi sekaligus menarik kepercayaan masyarakat luas. Dengan demikian, set ini akan mendorong kampus ini menjadi lebih maju dan berintegritas sesuai dengan asas protase Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian Grand Campus, asas protase Kementerian Agama salah satunya adalah ada Grand Campus. Kampus ini supaya hijau dan kampus ini bisa menyumbang menjadi contoh bahwa kita mampu mempunyai lingkungan yang harmonis sesuai dengan Tridaya Karana agar kampus kita ini tidak saja mampu berintegritas di bidang akademik tetapi juga mempunyai integritas kampus hijau, kampus yang bisa bersinergi dengan Pariangan, Pawongan, dan Pelemahan sehingga keharmonisan itu selalu terjaga. Dan kampus ini dengan keharmonisan
tersebut bisa mencapai kemajuan dengan terstruktur tanpa lagi ada keraguan-raguan untuk melaksanakan persaingan-persaingan di bidang akademis. Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Pendidikan Hindu menyampaikan komitmen pusat dalam mendukung penguatan karir para dosen di lingkungan perguruan tinggi Hindu. Pemerintah terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sister atau Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi. Aplikasi yang diinisiasi sejak tahun 2017 ini menjadi instrumen utama dalam pengelolaan karir dosen secara digital, mulai dari pelaporan Tridharma perguruan tinggi, proses sertifikasi dosen, hingga kenaikan jabatan fungsional. Dengan optimalisasi Sister, rekam jejak digital seluruh dosen akan terdokumentasi dengan baik sehingga mendukung penuh transparansi, akuntabilitas, dan percepatan pengembangan karir akademik di UHN I Gusti Bagus Sugriwa. Hendra, Bali TV. Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 2026, SMA SLUA Saraswati 1 Denpasar menggelar Lomba Cerdas Cermat Numerasi dan Mading Literasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan numerisasi siswa sekaligus bahan evaluasi sekolah melalui rapor pendidikan. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, dimulai dari Lomba Mading Literasi Jumat 29 Mei 2026 dan Lomba Cerdas Cermat Numerasi Sabtu 30 Mei 2026. Koordinator Lomba Mading Literasi sekaligus pembina jurnalistik SMA SLUA Saraswati 1 Denpasar, I Gusti Ayu Priyawati mengatakan, lomba ini diikuti 8 kelas, melibatkan seluruh siswa kelas 10 dan 11 masing-masing membuat 1 mading, yang nantinya akan dipajang di 8 titik mading yang telah disediakan di lingkungan sekolah. Kepala SMA SLUA Saraswati 1 Denpasar, Ninyoman Janiartini menjelaskan, diselenggarakannya Lomba Cerdas Cermat Numerasi dan Lomba Mading Literasi ini selain memperingati Hari Kelahiran Pancasila, tetapi juga berdasarkan evaluasi rapor pendidikan yang menunjukkan adanya penurunan nilai literasi di sekolah. Dari hasil tersebut, pihak sekolah berupaya menghadirkan ruang kreatif bagi siswa untuk mengembangkan ide dan kemampuan literasi mereka melalui lomba mading. Kenapa lomba literasi khususnya di mading kami lakukan di SMA SLUA Saraswati 1 Denpasar? Latar belakangnya karena memperingati Hari Kelahiran Pancasila. Yang kedua, setelah kami coba buka rapor pendidikan, ternyata di literasi nilai kami agak turun. Sehingga dengan kemampuan itu kami coba menggali ide-ide kreatif daripada anak-anak untuk menciptakan sebuah mading yang kami lakukan setiap kelas 1 tempat mading. Astungkara, mudah-mudahan melalui lomba mading ini sekaligus kita memperingati hari lahirnya Pancasila dan memperbaiki rapor pendidikan kami. Wakil Kepala Kurikulum SMA SLUA Saraswati 1 Denpasar, Inengah Rudi Artawan, lomba mading merupakan implementasi nyata dari program literasi dasar yang terus dibina di sekolah dan bertujuan melatih kemampuan membaca, menulis, dan mengolah informasi siswa agar tumbuh dengan baik. Sebenarnya lomba mading ini adalah perwujudan dari literasi dasar. Bagaimana kita melatih anak-anak agar literasi dasarnya itu tumbuh dengan baik, terbina dengan baik. Kemudian untuk expandnya kita ada ekstra jurnalistik, kemudian ada ekstra GCT, di sana ada fotografi, kemudian web, bagaimana mereka memposting produk-produk dari penyiaran seperti broadcast itu dengan baik bahasanya, tampilan maupun secara keseluruhan seperti itu. Pada pelaksanaannya, siswa diwajibkan menulis berita secara manual dengan tulisan tangan. Hal ini bertujuan untuk minat membaca dan menulis di kalangan siswa sebab di zaman digitalisasi saat ini, anak-anak terbiasa menggunakan gadget. Konsep madingnya itu merayakan Hari Lahir Pancasila ya. Jadi kita ngambil tentang nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari. Manfaatnya itu lebih ke melestarikan nilai gotong royong aja sih. Sama juga tentang literasi, kita jadinya bisa buat berita sendiri. Pesan yang bisa saya sampaikan sih, tingkatin literasinya ya. Jangan malas untuk baca, karena baca itu penting untuk ningkatin kemampuan berpikir kita.
Diharapkan kegiatan mampu menggali kreativitas siswa sekaligus meningkatkan capaian literasi dan numerasi sekolah pada tahun-tahun mendatang. Bunga Widrayani, Bali TV. Tidak terima dicandai, pelaku nekat tusuk temannya. Kami segera kembali dengan informasinya. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Dirgahayu, Bali TV yang ke-24. Matahari dari Bali. Semoga sukses selalu, semakin jaya di udara, dan terus memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas, kreatif, dan mengedukasi masyarakat. Selamat. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Denpasar Barat meringkus seorang pria yang diduga melakukan penusukan terhadap temannya. Motif penusukan akibat pelaku tidak menerima akan candaan dari korban. Pelaku berinisial PNPL alias Berto 31 tahun tertunduk ketika diringkus petugas unit Reskrim Polsek Denpasar Barat. Pelaku dibekuk di wilayah Jimbaran, Kuta Selatan. Kapolsek Denpasar Barat Kompol Niwayan Adnyani Prabawati mengatakan korban Yulis Dapayora di sebuah kos-kosan mengalami luka di dada setelah ditusuk menggunakan sebilah sajam oleh pelaku di tempat kos Jalan Gunung Salak, Padang Sambian, Klod. Pelaku dan korban merupakan saling kenal. Korban sering berkunjung ke TKP karena ada iparnya kos di sana. Pelaku bertindak nekat menusuk korban lantaran kesal, kepalanya dipukul, leher pelaku dipinting serta wajahnya diremas. Saat itu pelaku duduk-duduk bersama temannya, Kristo dan Martin di kamarnya. Kemudian datang korban dalam kondisi mabuk ke kos pelaku. Adapun korban kos di seputaran Taman Pancing Denpasar Selatan. Saat itulah korban menyapa sambil memukul kepala, memiting leher, dan meremas-remas wajah pelaku. Korban bermaksud bercanda dan sudah sering melakukan hal tersebut. Namun perbuatan korban membuat pelaku emosi dan terjadilah cekcok. Mendengar keributan tersebut, Kristo dan Martin berusaha memisahkan mereka. Karena merasa masih tidak terima dengan kejadian tersebut, tersangka lalu mendekati korban yang sedang berada di lantai 2. Kemudian pada saat saling berhadapan, tersangka lalu menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 kali mengenai bagian dada korban. Setelah kejadian tersebut, tersangka langsung turun ke lantai 1 dan membuang pisau tersangka. Sering bercanda dengan cara menyakiti orang lain. Sehingga inilah yang mungkin dipendam oleh daripada tersangka, dan puncaknya pada hari itu bukan kejadian yang pertama sepertinya, sehingga itulah yang menyebabkan puncaknya daripada tersangka marah, sehingga bercanda yang dilakukan oleh korban ini dianggap serius. Barang bukti yang diamankan berupa pisau dan baju. Terhadap PNPL dikenakan pasal 466 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Rai Suantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Bali berpotensi sebagai destinasi health dan wellness kelas dunia.
Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awaknya. Apa? Mau pijat itu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirurui, matajan, matuakan. Dan ini cuma nih gelam kekini awaknya nih makatang lo. Awaknya nih makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing hidang kenjang, sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Masih belum lagi sih, kita wakil. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, beseger beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkiang sakit, pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan saya konang panaki, awaknya saya ketang konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Ya, aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya berseger di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Pemirsa, Bali berpotensi sebagai destinasi health dan wellness kelas dunia melalui integrasi pariwisata holistik dan fasilitas medis berstandar internasional, transformasi kawasan khusus dan peningkatan layanan kesehatan yang dipadukan dengan keindahan alam yang menenangkan, memantapkan posisi Bali menjadi yang pertama di Indonesia. Kawasan ekonomi khusus atau KEK Kesehatan Sanur terus dikembangkan untuk memperkuat sebagai destinasi health and wellness destination kelas dunia, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menahan devisa outflow akibat tingginya angka masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Melalui layanan kesehatan dan wellness berstandar internasional di dalam negeri, masyarakat memiliki alternatif layanan kesehatan berkualitas global tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk berobat ke negara lain. Pelayanan plastik surgery dan estetik medicine di T Solitaire, kawasan ekonomi khusus atau KEK Kesehatan Sanur, menjadi salah satu penopang Bali menuju destinasi health and wellness kelas dunia. Beberapa alasannya yakni kawasan ekonomi khusus bidang kesehatan pertama di Indonesia berada di Sanur, Bali. Selain itu, Bali selalu menjadi tempat favorit bagi siapa saja karena semua suka Bali, serta Bali menjadi destinasi premium bagi turis lokal dan WNA. Di samping itu, Bali sebagai tempat ideal untuk menjalani pemulihan serta menikmati keindahan pulau dengan fasilitas airport yang memadai. Integrating world-class healthcare services, premium hospitality, and wellness experience
one integrated area. The development was officially inaugurated by our President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto on June 25, 2025. Bahwa Bali merupakan destinasi premium bagi turis lokal maupun mancanegara. Sudah dikenal luas sebagai wisata wellness serta memiliki potensi menjadi pusat estetik surgery dan tempat ideal untuk menjalani pemulihan sambil menikmati keindahan Pulau Dewata. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan estetika medis berkualitas global terus meningkat. Layanan yang komprehensif, aman, dan berstandar internasional dengan pengalaman yang lebih nyaman, efisien, dan terintegrasi berpotensi menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama medical estetik di Asia. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, semangat dalam akademik dan cara menghadapi tantangan hidup IKD Yogi Swardana patut dicontoh anak muda Bali. Dia mensyukuri perjuangannya meraih gelar sarjana belum lama ini dengan cara unik, namun penuh nilai patriotisme. Dia nekat merayakan kelulusan dengan berjalan kaki selama hampir 24 jam atau sehari penuh dari kampus Undiksa Buleleng hingga sampai di rumahnya di Banjar Bedek Dukuh, Desa Sebudi, Kecamatan Selat Karangasem. Cara ini dia lakukan sangat anomali dengan remaja lainnya yang menggelar syukuran duduk di meja makan restoran. Mengapa hal ini dia lakukan? Ikuti laporan berikut ini. Yogi Swardana lahir dari keluarga guru, sudah pasti kehidupannya biasa-biasa saja. Namun pemuda 21 tahun ini memiliki tekad kuat guna bisa menjadi contoh bagi anak muda Bali. Sejak kuliah di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Undiksa, dia jalani dengan penuh keprihatinan dan kesederhanaan dengan bekal pas-pasan. Makanya saat duduk di semester 1, dia sudah memiliki niat jika sukses lulus nanti dan meraih gelar sarjana pendidikan, dia mesesangi akan jalan kaki pulang dari kampus menuju rumahnya di Desa Sebudi, Karangasem. Waktu terus berlalu dan belum lama ini Yogi sudah di yudisium. Maka kaul sesangi itu dia langsung lakukan dengan berjalan kaki sepanjang 91,71 km selama kurang lebih 24 jam. Cara ini terbilang nekat karena tak didukung mobil ambulans dan tenaga kesehatan. Sejak berangkat pukul 11.30 WITA hingga sampai di rumah memerlukan waktu sekitar 24 jam. Dia hanya didukung rekan sekampusnya dan minum seadanya. Bagi dia, perjalanan tersebut bukan sekedar aktivitas fisik, melainkan simbol perjuangan, rasa syukur, pengorbanan, dan pembuktian atas proses panjang yang telah ia lalui selama masa perkuliahan. Bahkan anak dari Iwayan Putu Astawa dan Nikomang Morde Asi ini sukses memperoleh IPK 3,93 dalam waktu kurang dari 4 tahun. Sebagai mahasiswa, Yogi juga aktif dalam berbagai organisasi kampus. Bahkan ia dipercaya menjabat sebagai Ketua BEM Masa Bakti 2025-2026. Tidak hanya itu, ia turut mengikuti berbagai program pengembangan diri seperti InnoVillage di Surabaya dan kegiatan studi independen di Yogyakarta. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu dan support kegiatan kali ini. Saya melaksanakan dalam bahasa Balinya naur sesangi atau bahasa Indonesianya itu adalah membayar kaul. Dan pada kesempatan kali ini saya juga melaksanakan kegiatan open donasi dan yang nantinya open donasi yang sudah diberikan dan terkumpul itu dapat disumbangkan ke teman-teman kita yang membutuhkan. Astungkara dengan apa yang diberikan oleh teman-teman dengan bantuan baik materi atau dukungan dari kami yang start dari Jenang Dalam Singaraja sampai Badek Dukuh Karangasem, tentunya di Selat Desa Budi, saya ucapkan terima kasih. Kisah karya Yogi Swardana menjadi inspirasi bagi anak muda Bali lainnya bahwa dengan manajemen waktu, tekad yang kuat, dan semangat pantang menyerah, mahasiswa tetap dapat berprestasi, aktif berkegiatan, sekaligus menyelesaikan pendidikan sesuai harapan orang tua. Swece, Bali TV. Kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.